Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar 10,38 triliun rupiah di tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Manajemen Aset, serta Politeknik Keuangan Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Masbakun mengaku heran terkait usulan Kemenkeu yang meminta anggaran tahun 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Padahal Kemenkeu berperan sebagai penguasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Misbakun menyebut usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon 1 dengan tetap mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Ibu minta sama ibu juga. Saya gimana, saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Gitu. Terus minta persetujuan kita semua. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel? Gimana Pak Dolfi? Yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami, Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi bahasan kami ada 3 bagian. Pertama, menjelaskan peranan strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN. Kedua, pengelolaan SDM. Dan ketiga, rencana kerja dan pagu anggaran. Bapak pimpinan dan Ibu Menteri, yang kami sampaikan, saya lanjutkan ke bagian 3, Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Anggota. Kami lanjutkan saja ke bagian ketiga, di mana kita sekarang sudah mulai menguraikan rencana kerja dan pagu indikatif. Ya.
Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan sebagai BA15 mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 47,13 triliun rupiah. Kalau dengan angka tanpa BLU adalah 37,76 triliun. Tadi ini telah disampaikan oleh Bapak Ketua di pembukaan. Dan kita mengalokasikan pagu indikatif yang kita terima tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 program tadi. Dan kami ingin sampaikan di slide ini bahwa kalau pagu indikatif Kemenkyu tahun 2026 yang sebelah kiri 47,13 itu seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran. Ini juga berlaku untuk KL-KL yang lain. Karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Komisi 11, kegiatan strategis tambahan yang memerlukan tambahan anggaran sebesar 4,88 triliun. Dan ini pembagiannya adalah dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,2 triliun, layanan mandatori dan prioritasnya 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai adalah 1,9 triliun, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar. Ini satuannya miliar bukan triliun yang sebelah kanan bawah ini. Dan keseluruhan ini adalah untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, program dukungan manajemen. Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar 52,02 triliun, yaitu 47,13 ditambah 4,88. Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selalu pengelola fiskal. Mungkin kami izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua untuk beberapa dukungan rencana kerja yang terkait dengan penerimaan nanti disampaikan oleh Pak Wamen Anggito, dan kemudian untuk beberapa yang sifatnya nanti sektor keuangan, pengelolaan perbendaharaan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas, dan nanti kami tutup dengan rekap di belakang. Kami izin Pak Ketua, Pak Anggito, untuk bagian penerimaan dulu. Mungkin beberapa satu dua slide aja yang tentang penerimaan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota, Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh eselon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka untuk bisa memenuhi target penerimaan negara, mungkin di halaman 18, hanya ada 2 saja, 18 dan 21. Mungkin halaman 18 bisa kami sampaikan dukungan untuk mencapai penerimaan negara itu ada 6. Yang sebagian sudah kami mulai di 2025, lalu akan dilakukan ekspansi terhadap target-target ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, yang merupakan cara kerja baru di dalam rangka untuk optimalisasi penerimaan negara adalah joint program. Joint program itu meliputi kerja bersama untuk melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan penagihan secara bersama-sama antar eselon 1 dan juga eselon 1 dengan kementerian lembaga terkait. Dan ini juga diikuti dengan pertukaran data, informasi, dan intelijen secara host to host atau otomasi. Ini adalah cara bekerja baru yang sudah kami mulai 2025 dengan sejumlah WP dan importir, akan kita tambah jumlahnya untuk bisa meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai maupun PNBP. Yang kedua adalah mengembangkan proses bisnis atau probis dan kapasitas untuk pemungutan penerimaan negara berbasis transaksi digital baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga sudah kita mulai di 2025, akan kita perkuat di 2026 termasuk meningkatkan kapasitas
SDM maupun sarana dan prasarana. Yang berikutnya adalah optimalisasi penerimaan negara di PNBP, khususnya adalah sektor ekstraktif, yang merupakan area yang kita lakukan kerjasama dengan pihak kementerian lembaga terkait, baik dengan Satgas PKH maupun dengan Satgas penerimaan negara yang lain. Kemudian yang DEF itu satu mengenai memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka untuk penegakan hukum di Bea dan Cukai, kemudian penanganan aset kekayaan negara termasuk ex-BLPI, dan yang terakhir mengenai memperkuat pengembangan Simbara, yaitu sistem informasi mineral dan batu bara yang kami perluas, dan juga financial reporting untuk single window. Ini halaman 21 dalam rangka untuk terkait dengan dukungan penerimaan negara, kami ingin sampaikan pimpinan dan para anggota mengenai output kegiatan, outcome-nya ada 5 kegiatan utama yang dengan anggaran 1,99 triliun, itu ada pagu indikatif dan usulan tambahan dalam rangka untuk memperoleh atau mencapai target-target penerimaan negara. Kemudian terdapat 152 output termasuk non-output yang merupakan prioritas yang tadi kami sampaikan di depan. Dan program ini akan didukung oleh primarily atau terutama untuk DJP, DJPJ, DJA, dan LNSW. Nah, target penerimaan negara nanti akan kami sampaikan di dalam nota keuangan, tapi range-nya adalah range yang sudah dibahas dalam PPKF, terutama untuk rasio penerimaan negara, tax ratio maupun rasio dari PNBP. Range-nya sudah disepakati bersama, nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya. Untuk output pelayanan antara lain tentu yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah promosi ekspor impor, yang ketiga yang cukup baru adalah mengenai perpajakan internasional, dan berikutnya adalah data informasi pelayanan penerimaan negara, baik itu pajak, bea cukai maupun penerimaan negara. Yang kedua adalah output di dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ini juga cukup menantang di dalam rangka kerjasama